Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ibu Diah Ratnasari, Guru PAI PB dari SDN Nambaan 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat selalu ya? Baik, jangan lupa sebelum kita mempelajari materi hari ini, jangan lupa subscribe, like, and share karena semua itu gratis. Nah, sebelum kita belajar, mari kita menata diri untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengawali pelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya pada hari ini kita belajar materi kelas 4 semester 1 bab 1, yaitu mengaji dan mengkaji Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Mari kita membaca surah Al-Hujurat ayat 13 bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Baik, sekarang kita lanjutkan artinya. Mengartikan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Siapa yang suaranya paling keras? Nah, ayo kita baca bersama-sama artinya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, semuanya sudah pinter ya mengartikannya. Tetap semangat membaca. Baik, kita lanjutkan setelah tadi membaca ayat dan menerjemahkan. Selanjutnya kita memahami pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di antaranya ada asbabun nuzul, isi kandungan ayat, dan perilaku meneladaninya. Baik, kita lanjutkan setelah tadi membaca. Yang pertama yaitu asbabun nuzul. Siapa yang tahu apa itu asbabun nuzul? Iya, yaitu sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang pertama dijelaskan bahwa
Ketika itu surat Al-Hujurat itu turun ketika peristiwa Fathu Mekah atau peristiwa penaklukan kota Mekah. Ketika kota Mekah ditaklukkan, ditandai diawali dengan seorang ras berkulit hitam, seorang budak bernama Bilal itu naik ke atas Ka'bah dan azan. Nah, ada seseorang berkata, apakah pantas budak hitam ini azan? Kemudian sahabat lain berkata, sekiranya Allah membenci orang ini, pastilah ia sudah diganti. Baik anak-anak, selanjutnya kita yang kedua mempelajari isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, yaitu Allah menciptakan manusia berbangsa dan bersuku-suku dengan tujuan agar saling mengenal dan memahami satu sama lain. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, yaitu saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Isi kandungan yang keempat yaitu menjaga kerukunan dan mengutamakan persatuan dan kesatuan sesama manusia. Yang keempat yaitu menyadari bahwa keragaman adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian keempat isi kandungan surah Al-Hujurat yang sebaiknya kita pelajari dan kita terapkan bersama-sama ya. Anak-anak, siapa yang tahu artinya keberagaman? Coba angkat tangan. Iya, keberagaman artinya adalah bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam contohnya. Seperti rambut, ada rambut lurus, rambut ikal, rambut keriting, ada pula yang rambutnya keribu, keritingnya. Contoh lainnya, keberagaman yang ada di Indonesia adalah keragaman agama. Ayo, coba sebutkan agama yang resmi di Indonesia. 1. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Begitu juga dengan berbagai macam ras dan warna kulit, banyak sekali. Nah, sekarang kita perhatikan poster berikut ini. Dari poster ini kita sudah bisa melihat tokoh-tokoh berbagai keragaman agama di Indonesia. Tentu yang pakai kerudung itu adalah agama Islam. Kemudian sampingnya beragama Buddha, ada lagi Kristen, Hindu, dan Konghucu. Nah, berikutnya ini contoh suku-suku di Indonesia. Contohnya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, ada lagi dari Minang, Jawa, Madura, suku Asmat, suku Bugis, suku Melayu, dan tentu masih banyak ratusan suku di Indonesia. Nah, nanti kita buka lagi ya macam-macamnya. Nah, seringkali jika kita memperhatikan apa saja yang ada di sekitar kita, tentu kita dengan orang lain banyak hal yang berbeda ya, dengan teman kita yang berambut lurus, teman kita rambutnya keriting, kita beragama Islam, mungkin teman kita ada yang beragama Kristen atau Hindu. Tidak mempengaruhi menjaga kerukunan ya kita. Berikutnya adalah keragaman jenis rambut dan warna kulit. Nah, macam-macam jenis rambut, ada rambut lurus, rambut ikal, rambut keriting. Nah, yang diikat itu rambutnya kribo ya anak-anak. Nah, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Nah, kebanyakan orang-orang Indonesia berkulit sawo matang seperti kita. Nah,
Selanjutnya kita belajar ragam budaya. Seperti yang kita ketahui bahwa budaya di Indonesia itu banyak sekali. Nah, pada gambar ini kita lihat macam-macam penutup kepala pada laki-laki. Dari Jawa, seperti kita lihat itu pakai blangkon. Nah, ada juga yang dari Aceh, dari Bali dan Papua. Nah, selanjutnya kebudayaan berikutnya anak-anak itu contohnya dari Yogyakarta. Nama rumah adatnya bernama Joglo. Kemudian tari yang terkenal itu tari Srimpi, tari daerahnya. Bentuk pakaiannya surjan bagi laki-laki dan kebaya bagi perempuan. Nah, itu senjatanya bernama keris. Selanjutnya kita belajar dari Jawa Timur. Nah, selanjutnya kebudayaan Jawa Timur. Tidak jauh berbeda dengan kebudayaan Yogyakarta. Bentuk rumahnya hampir sama ya anak-anak, hanya sedikit saja perbedaannya. Nah, ini juga ada tarian, ada tari sangkal, kemudian jaranan. Nah, itu tari tiban, itu juga dari Jawa Timur. Nah, setelah tadi kita belajar isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13, selanjutnya yaitu meneladani isi kandungan. Apa saja yang harus kita teladani dari ayat ini? Coba sebutkan. Satu apa? Ayo. Iya, mengecilkan suara TV atau radio ketika teman kita sedang beribadah. Nah, coba sebutkan keteladanan apa lagi? Iya, kita ketika memilih teman, kita tidak memilih-milih anak-anak ya. Meskipun berbeda agama, berbeda keyakinan, kita tetap berteman baik. Kita tetap saling menolong tanpa memilih-milih. Dan juga kita tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nah, berikutnya kita belajar tentang hadis tentang keragaman. Selanjutnya, kita mempelajari hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Nadrah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Nadrata haddasani man sami'a khutbata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi wasati ayyami tasyriki faqala Ya ayyuhan nasu ala inna rabbakum wahidu wa inna abakum wahidun ala la fadla li arabbiyin ala ajamiyyin wala li ajamiyyin ala arabbiyin wala li akhmar ala aswada wala aswada ala akhmar illa bittaqwa aballaghtu qalu ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, anak-anak mari kita baca bersama-sama arti dari hadis tentang keberagaman. 1, 2, 3. Dari Abu Nadrah telah menceritakan kepadaku orang yang pernah mendengar khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah hari tasyrik. Beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, Rabb kalian satu dan ayah kalian satu. Ingatlah, tidak ada kelebihan bagi orang Arab atas orang Ajam, dan bagi orang Ajam atas orang Arab. Tidak ada kelebihan bagi orang berkulit merah atas orang berkulit hitam, bagi orang berkulit hitam atas orang berkulit merah, kecuali dengan ketakwaan. Apa aku sudah menyampaikan?" Mereka menjawab, "Iya, benar, Rasulullah telah menyampaikan." Baik anak-anak, selanjutnya
kita mempelajari isi kandungan hadis yang telah tadi kita baca bersama-sama, yaitu Allah tidak menilai dari ras, golongan, suku, melainkan ketakwaan seseorang tersebut. Nah, mari kita pelajari bersama-sama. Jadi, Allah itu tidak menilai seseorang itu dari warna kulitnya, atau dari kekayaannya, dari golongan apa, jabatannya apa, tetapi dari tingkat ketakwaan seseorang itu. Jadi tugas kita sebagai orang yang beriman yaitu memperbanyak amal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun di sekitar kita banyak sekali keragaman, perbedaan, marilah anak-anak kita tetap menjaga kerukunan dan menjaga toleransi. Tujuannya apa? Supaya persatuan dan kesatuan serta kedamaian ini tetap terjaga. Kita tidak saling bertengkar dan merasa lebih baik dari satu sama lainnya. Demikian tadi anak-anak materi kita hari ini, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keragaman. Tentu kita semua bisa menyimpulkan tentang keragaman dan toleransi. Tujuannya adalah agar kita tetap menjaga kerukunan dan persatuan serta menjaga perdamaian hidup kita. Demikian pelajaran kita hari ini, semoga membawa manfaat dan keberkahan. Tetap jaga kerukunan, jaga toleransi. Sebelum kita tutup, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.